Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua, boleh disiapkan dulu sebelum kita memulai. Siap, gerak. Berdoa. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Apa kabar? Oke, nah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, saya absen terlebih dahulu ya. Aisyah ada? Deswani? Dinda? Fitri? Kanza? Ladies? Lisan? M. Hafiz? Naila? Sofia? Talita? Tengku Fikri? Wirna Firna? Oke, hadir semua hari ini ya. Oke, ada yang sakit? Nggak ada. Oke, hari ini kita akan mulai materinya. Hari ini saya akan mengajarkan tentang coding dan kecerdasan artifisial, ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pelajari kan, pemerintah kita udah mulai mencanangkan program ini ya. Ada 2 program, coding 1, kecerdasan artifisial 1. Harusnya ini udah lintas jurusan, jadi sebenarnya tidak hanya siswa RPL aja yang bisa coding, diharapkan semuanya juga bisa coding. Jadi kecerdasan artifisial ini udah ada banyak ya. Contohnya yang sering kalian pakai apa, Nak? ChatGPT. Selain itu? Gemini. Apa? Ada lagi? Cloud. Apa? Cloud, Pak. Cloud. Oke. Cloud bukannya tempat penyimpanan, Nak? Cloud AI. Oh, itu berarti ada banyak AI yang mungkin saya belum tahu, kalian udah tahu duluan ya, karena AI ini sangat pesat sekali. Jadi hari ini saya akan men-share sama kalian itu unsur menulis prompt yang baik pada KA atau kecerdasan artifisial, ya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah kalian belajar ini diharapkan kalian bisa memahami unsur-unsur penting dalam menulis prompt KA. Yang kedua, menerapkan prompt dengan struktur yang lengkap sesuai dengan bidang kalian, yaitu di jurusan kita broadcasting dan perfilman. Yang ketiga, bisa merefleksikan proses berpikir kritis, bekerja sama, dan pengembangan diri. Ya, ini juga sangat penting ya, 3 hal ini dalam jurusan broadcasting dan perfilman. Jadi kita mulai dengan pertanyaan, kenapa AI atau KA sering menjawab dengan kurang tepat? Kira-kira apa penyebabnya? Boleh Hafiz, silakan. Mungkin karena promptnya kurang sesuai atau kurang tepat, Pak. Bisa jadi kurang lengkap mungkin, Pak. Kurang lengkap ya. Nah, itu dia. Jadi kadang AI itu, kecerdasan itu tidak menggantikan peran kita di dalam suatu pekerjaan. Tapi sebenarnya kecerdasan artifisial atau AI ini membantu kita untuk mempermudah. Misalnya kita kalau misalnya membaca lewat buku itu lama mencari informasinya, tapi kita tanya ke KA itu akan cepat, dan KA bisa ngasih rekomendasi ke kita. Jadi sebenarnya tidak untuk menggantikan kecerdasan kalian, tapi harusnya membantu kalian untuk meningkatkan kecerdasan, gitu ya. Jadi dalam menulis AI, menulis prompt atau perintah untuk KA itu kalian harus lengkap, Nak, karena KA sendiri adalah sebuah mesin. Jadi mesin tuh nggak bisa tahu apa maksud kalian kalau kalian tidak secara spesifik menjelaskannya, ya. Nah, sekarang saatnya, makanya sekarang kita
belajar untuk menulis prompt yang baik agar KA bisa membantu kita hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Itu ya. Nah, untuk menulis prompt KA yang baik itu ada beberapa unsur yang harus kalian pahami. Yang pertama itu adalah peran. Di sini kalian harus menuliskan peran si KA itu berperan sebagai apa gitu kan. Siapa KA harus bertindak sebagai siapa. Misalnya perannya, kalau misalnya nanti saya contohkan. Intinya harus ada peran, entah itu perannya misalnya tugaskan KA sebagai misalnya Anda adalah seorang desainer atau penjahit atau penulis naskah. Misalnya chef berpengalaman kalau di jurusan lain gitu ya. Kalau misalnya kalian di penulis naskah juga boleh gitu ya. Terus konteksnya, yang kedua adalah konteks, yaitu latar belakang masalah atau topik. Apa topik yang kalian hadapi? Misalnya kalau misalnya di busana ingin mengukur baju. Nah, jadi dalam masalah mengukur baju itulah yang dimasukkan ke dalam konteksnya. Ya, kalau kalian mungkin bisa aja membuat naskah drama. Itu ya, itu konteks. Instruksinya perintahkan dengan jelas. Misalnya, buatkan saya format naskah film pendek berdurasi ini dengan tema apa gitu. Selanjutnya ada format output. Formatnya apa yang diminta, buatkan dalam bentuk file atau tabel atau poin-poinnya atau enggak skripnya, naskahnya, bentuk format output yang diinginkan. Kalau misalnya kalian nanti generate gambar, kalian juga minta dalam bentuk gambar. Ya, mungkin kalian awal-awal kemarin di sosial media udah sering ketemu dengan foto kalian yang bisa diedit dengan style. Misalnya style Ghibli, style apa lagi The Simpsons, atau enggak style Disney ya, si KA jadi bisa menspesifik mengubah foto kalian sesuai dengan style yang kalian inginkan. Jadi style itu yang dimasukkan ke dalam sini, itulah dimaksud di bagian di format outputnya. Ubahlah foto ini menjadi foto dengan style Disney, nanti dia akan buatkan ya, bisa buat 10 style juga bisa. Misalnya style Shinchan nanti akan dibuatkan juga ya. Habis itu kasih batasannya atau kriterianya, misalnya gaya bahasanya, panjangnya, jawabannya, atau sasaran audiensnya. Misalnya kalau misalnya konten kreator, kalian buat naskah untuk konten, misalnya untuk sasaran audiensnya untuk siswa-siswi atau pelajar berusia di antara 19 sampai 20 gitu, untuk mahasiswa. Kalau misalnya kalian jualan buat naskah konten untuk produk kecantikan, misalnya sasarannya untuk mahasiswa atau apa gitu ya. Jadi gaya bahasanya juga bisa formal, bisa gaya bahasa yang gaul atau santai, itu dimasukkan ke dalam batasan dalam menulis prompt yang baik. Gitu ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 unsur dalam kalian menulis prompt, biar hasil AI-nya sesuai dengan yang diinginkan. Gitu ya. Ini ada saya contoh prompt-nya. Saya di sini contohnya prompt-nya adalah Anda adalah seorang dosen perfilman. Saya memposisikan si KA-nya atau AI-nya sebagai dosen. Jelaskan kepada mahasiswa SMK Broadcasting tentang perbedaan kamera angle, high angle, low angle, dan eye level. Berarti tentang angle. Lalu gunakan bahasa sederhana, sertakan contoh adegan film terkenal dan tulis dalam bentuk tabel perbandingan yang mudah dipahami. Itu prompt-nya ya, yang saya contoh buatkan. Nah, unsurnya yang bisa kalian uraikan dari prompt ini adalah perannya. Perannya adalah sendiri dari prompt ini adalah dosen perfilman, gitu ya. Konteksnya adalah untuk siswa broadcasting. Konteksnya di sini jelaskan kepada siswa broadcasting, itu konteksnya. Berarti konteksnya si dosen sedang mengajar ke siswa broadcasting, gitu ya. Instruksinya apa? Jelaskan perbedaan kamera angle. Ya, sesuai dengan tadi ada 3 sini, high angle, low angle, sama eye level. Format outputnya dalam bentuk tabel. Saya minta dalam bentuk tabel. Batasannya apa? Batasan atau kriterianya bahasanya sederhana, dan sertakan contoh film yang terkenal, gitu ya. Setelah saya menulis prompt ini di salah satu KA, hasil yang diberikan adalah seperti ini ya. Dibuatkan sama KA-nya, dilengkapi dalam bentuk tabel, ada jenis angle,
pengertiannya, ada juga efek atau pesan visualnya yang ditampilkan, sama contoh adegan film terkenal. Misalnya high angle, itu dari kamera dari atas menghadap ke bawah. Ini dia pengertiannya, ditempatkan lebih tinggi dari objek menghadap ke bawah, di atas garis mata si objek yang kita ambil gambarnya. Nah, ada pesan juga yang disampaikan dari ini, yaitu dari angle high angle, yaitu lemah, kecil, tertekan, atau tidak berdaya. Contohnya adalah di film Lord of the Ring, The Fellowship of Ring, di mana Frodo sering diambil dengan high angle ketika menghadapi musuh besar untuk menegaskan kelemahannya. Ya, itu dia Frodo. Mungkin kalian pernah ada yang pernah nonton Lord of the Ring ini, nak? Belum ada? Nanti boleh kalian lihat ya. Nanti kalau enggak, kita lihat gimana bentuk apanya, bentuk angle-nya, ya. Selanjutnya ada low angle, itu juga ada eye level. Kalau misalnya ini dari The Dark Knight, ini film Batman ya, dan Joker ya, low angle. Joker sering diambil dari low angle untuk memberi kesan mengancam dan dominan, gitu ya. Kalau eye level berarti banyak lah yang pakai eye level di umum ya. Ini netral, realistis, dan seimbang. Di ibaratnya penonton bisa memposisikan dirinya di posisi yang sama. Itu dia hasil KA-nya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelumnya? Gak ada? Kalau nggak ada, kita coba langsung aplikasikan. Ya, silakan kalian buat prom KA yang lengkap dengan unsur yang barusan kita pelajari. Terus tuliskan promnya tersebut pada KA, misalnya Queen AI, ya kita coba generate gambar nanti, terus presentasikan hasil KA-nya. Tapi sebelum mengaplikasi, kita ice breaking dulu ya, biar kalian bisa segar kembali. Kalau yang ngantuk-ngantuk bisa bangun. Jadi saya sudah siapkan ice breaking, silakan kalian berdiri nak, biar agak luas. Silahkan berdiri, nanti videonya akan ada beberapa gerakan, intinya ikuti aja. Kalau misalnya ini, misalnya contohnya chop it itu kayak tebas gitu ya. Nanti silahkan ikuti, di videonya ada juga gerakan yang cocok dengan tebasan tersebut. Ya, silahkan jadi digerakkan badannya biar kalian luwes dan bisa mengisi energi kembali. Kita mulai ya. Ya, chop. Yo, gerakannya yang semangat lah gerakannya. Ini kayak, ini tarik nak, tarik tirai, tarik tisu, tarik apa lagi nak? Tarik lampu, flick it. Ya. Ini nyiram air ya. Ini buang folder. Oke nak, istirahat dulu nak. Putar nak. Putar. Nah, putar keran. Ini zoom in zoom out ya, putar lensanya. Remas nak. Tunjuk nak, tunjuk. Oke. Tepuk punggung kakeknya nak. Ini tepuk apa nih? Ini karaoke ya. Shake. Goncang lah, digoncang. Digosok. Nah, buat lubang, kalian pernah buat lubang? Kalau nggak kedinginan biar hangat. Hapus papan tulis. Nah, dadah.
Dadah ke mereka, nak. Oke, itu dia, nak. Gimana? Udah mulai apa? Udah teraliri darah kembali kepalanya, nggak ngantuk lagi? Dah, kalau udah silakan praktekkan tadi ya. Boleh kita buka Queen AI aja. Di sini ya, Queen AI di Google. Silakan buka browsernya. Kalau saya tadi coba Queen AI. Silakan ya, ini unsur-unsurnya. Contohnya ini nanti bisa kalian kalau bingung bisa kalian ini mungkin buat naskah, buat storyboard atau buat apa, silahkan dicoba dulu, nak. Intinya ada perannya ya, jangan lupa perannya, posisikan perannya si AI sebagai apa. Misalnya Anda adalah seorang sutradara, bagaimana cara mengarahkan dalam proses pengambilan gambar. Tentang videographer mungkin cara apa, nak, kamera movement. Kalau videographer kamera movement ya akrobatik pakai gimbal gimana mungkin. Ya tentang pelatih bola juga bisa. Boleh difoto dulu aja, nak, slide-nya biar saya nanti saya instruksikan untuk kalian bisa presentasikan. Silahkan difoto saja dulu biar promnya, contoh promnya di depan biar teman kalian bisa salin nanti di PC. Jika sudah, nanti boleh kalian kirimkan email ke saya ya. Email saya di sini. Nanti kalian tuliskan promptnya. Lalu hasil yang diperoleh dari KA dan dikirim via email ke email saya. Misalkan ya, tulis promptnya, hasilnya dibuat di Google Doc aja seperti di depan. Nanti kirim ke email saya. Hasilnya seperti apa? Buat angle. Ini tentang apa nih, nak?
Angle kamera. Coba promnya lihat nak. Ini diringkas ya Pak, karena Bapak belum buat. Oh diringkas. Pelaksana sedang, camera angle. Hasilnya. Ya. Tuh. Apa jadi kita boleh? Oh itu karena CSV nak. Terus gimana? Di copy aja langsung sini nak. Ini buktinya Pak. Ini Itu kan dalamnya Pak. Nah. oh emang ini- CSV ya. Berarti di copy aja sini nak. Nanti diedit aja kan ngambil tabelnya. Oke. Paste aja nak, itu udah di copy berarti nak. Semua nggak sih? Kopinya ya. Oke. Nanti tinggal hapus aja. Mau? Oke Pak. Nah karena CSV ini berarti oh nggak bisa nak kalau CSV ini berarti emang Excelnya buka aja Excel nak, CSV-nya berarti buka di Excel mah dia. Coba buka. Nah ini dia bentuknya tabel Excel nak kalau CSV ini karena dia untuk ya tabel nak gitu nak. Terus gimana Pak? Cara tadi bentuknya? Berarti ini aja dirapiin nak. Karena ini terlalu ke bawah kan, ininya ke urap tag aja. Lalu lebarin biar sesuai. Masih ada juga yang panjang-panjang ya. Nah udah gini aja. Terus cara pindah ke dock apa gimana? Windows Shift S aja untuk screenshot nak. Windows Shift S. Windows Shift. S. Ah, Nggak apa-apa. udah tuh. Nah, baru drag yang mana segini aja. Ini di drag gini, baru nanti dipastekan di sini. Nak. Hasilnya pas aja, Ctrl V. Masuk. Nah itu dia. Udah ya. Karena waktu kita terbatas, nanti saya lihat presentasinya satu orang aja ya. Untuk coba apa? Bentar saya cek emailnya, apakah sudah ada yang mengirim emailnya. Oke, dari ini ya udah ada yang masuk dari Dinda. Ya, dari Dinda ya. Boleh silakan Dinda untuk presentasikan ke depan hasil yang kamu peroleh dari apa? Praktek kita AI hari ini. Silakan di sini boleh juga biar operate ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan hasil prompt KA saya. Jadi di sini saya membuat ide prompt mengenai storyboard artis yang ahli membuat storyboard. Terus di sini sudah mengerjakan proyek film pendek tentang persahabatan. Nah, di sini saya mengikuti sesuai dengan unsur prompt yang dijelaskan Pak Bedi tadi. Iya. Ada peran, instruksi dan sebagainya. Iya. Nah, jadi ini hasil yang dihasilkan oleh tim AI-nya. AI-nya. Ya, KA-nya. Nah, jadi untuk sebagai apa bisa membantu ya untuk buat storyboard. Ya, kadang kalian gambarnya susah, belum terlalu bagus, jadi ini sangat membantu. Ada apa aja nak di situ? Unsurnya yang ada scene-nya ya. Heeh. Ada shoot-nya, medium shoot, high level. Nah, ini jadi udah cocok ya, medium shoot emang segitu ya bidang apanya. Eye levelnya juga udah dari setara mata si apanya.
Oke, itu dia kesimpulannya. Nah, boleh disampaikan apa? Jadi kesimpulannya itu KA ini bisa membantu kita membuat program seperti data atau gambar-gambar yang kita inginkan sesuai ide yang kita cermatkan. Lalu jadi kalau kalian mau buat storyboard atau buat gambar atau mau jawaban mungkin ada juga di AI KA. Oke, itu aja. Oke, sip, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke, silakan ditutup, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia ya. Jadi penggunaan KA itu sangat dekat dengan kita, terutama di jurusan kita. Jadi emang sangat bermanfaat. Terlebih lagi perkembangan zaman kita saat ini ya. Jadi mungkin kalian ada generate video juga bakal bisa digenerate kalau misalnya apa, tapi masih terbatas untuk berbayar kalau untuk video. Ya nanti kalian bisa cari referensi AI mana saja yang bisa ada versi free-nya untuk latihan ya. Oke, itu aja ya. Mungkin ada pertanyaan refleksi dulu dari kegiatan kita hari ini. Ini ada 3. Unsur apa dari prompt yang paling sulit dipahami, kenapa? Sama apa strategi kamu agar tidak bingung saat menyusun instruksi KA? Ada yang mau menjawab? Silakan. Oh, boleh, silakan Talita, silakan menjawab pertanyaannya nomor 1 dan 2. Instruksinya. Itu ya. Jadi perlu untuk menulis langkah-langkahnya secara urut dan detail, gitu ya. Lalu nomor 3, apa dampaknya jika membuat prompt yang terlalu umum atau kurang jelas? Nah, silakan Hafiz. Pak, hasilnya itu nggak memuaskan Pak, nggak Ya. inginkan Pak. Gitu ya, tidak sesuai kita inginkan, makanya harus sedetail mungkin. Nanti biar bisa aja misalnya tentang guru SMK, nanti karena budaya kita berhijab, mungkin nanti guru SMK-nya berhijab gitu. Nah, biar sesuai dengan kondisi di lingkungan kita gitu ya. Kadang ada, kalau AI kan karena generate guru SMK ya kadang tidak berhijab atau apa. Itu ya, demikian pertemuan hari ini. Semoga kalian kedepannya bisa menulis prompt AI lebih baik lagi agar KA bisa digunakan dalam pembelajaran kita selanjutnya. Oke, itu aja ya Nak. Silakan kita tutup Nak dengan berdoa. Silakan Hafiz pimpin doa dulu. Jabrak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nih. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa minggu depan. Hati-hati di jalan. Oke, Pak.